Shalom semua warga kerajaan. Memberitakan Injil itu adalah declaring the God's mandate. Penginjilan bukan ide orang Kristen, tetapi perintah Tuhan, ya. Dan kita melihat tema kita yaitu dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 33 ya. Setelah mereka berdoa bersama, perhatikan ini corporate gathering, corporate fasting and prayer. Tuhan menggoncangkan tempat itu, memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan boldness. Dan saudaraku, dimulai dengan ayat 32, satu hati, sepikir, sejiwa. Dan bukan cuma itu, mereka saling mengalirkan kasih. Tidak ada yang mengaku miliknya sendiri, semua dibagi. Baru ayat 33, ya. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. This is the best news. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sangat menarik sekali dalam terjemahan dari Amplified. With great ability and power. Ability dan power akan diberikan ketika kita unity. Ketika kita sehati. Dan kemudian mereka terus-menerus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun dilarang pada saat itu memberitakan nama Yesus. Memberitakan nama yang lain dipersilakan. Cuma ada satu nama yang berbahaya buat kerajaan iblis. Yaitu the name of Lord Jesus. Ya, Yesus sebagai orang baik gak apa-apa. Yesus sebagai nabi gak apa-apa. Jangan Yesus yang bangkit. Dan kemudian apa yang mereka terima? Mereka menerima kasih karunia. Great grace. Saya bacakan God's remarkable loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Bukan some, tapi all. Dalam hidup saya, sejak 43 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali dijamah oleh Tuhan, maka ada seorang anak remaja yang satu kamar dengan saya di rumah sakit itu. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus pada dia. Karena sebelumnya dia bertanya kepada saya. Dia seorang yang sangat saleh beribadah. Dan dia tanya, bagi kami Nabi Isa AS itu adalah seorang nabi. Tetapi kenapa orang-orang Nasrani mengatakan beliau itu Tuhan? Siapa dia itu Pak? Kan Bapak orang Kristen katanya. Dia itu nabi atau Tuhan? Waktu itu saya belum bisa jawab. Tetapi ketika saya dijamah oleh Tuhan, tanpa keraguan-keraguan sedikit pun saya sampaikan, Dek, Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Lihat saya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Dosaku diampuni. Kemudian saudaraku, tetangga sebelah, kamar sebelah yang pertama kali saya beritakan. Karena declaring di sini bukan berdebat, tapi cuma menyatakan, keriso, preach. Yaitu saudaraku mendeklarasikan saja. Dan sekali lagi ini adalah mandat dari sang raja saudara. 43 tahun sudah saya lakukan sampai hari ini. Setiap orang yang saya temui dengan anugerah Tuhan. Setiap kesempatan, baik atau tidak baik waktunya. Saya memberitakan firman Tuhan. Declaring the king's mandate. Itu adalah bagi setiap orang percaya. Kisah pasal 4 kan cuma yaitu rasul-rasul. Tetapi kalau kita baca seluruhnya, semua orang percaya. Ketika memberitakan Yesus yang bangkit disertai mujizat dan tanda heran. Signs and wonders will follow you in Jesus name. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita sangat luar biasa. Dan saya yakin dan percaya juga bahwa kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sangat merindukan dan sangat menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke, mari sama-sama kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami ucap syukur, berterima kasih Tuhan buat segala kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan kami ada hari ini sebagaimana kami bisa ada. Kami percaya Tuhan itu semua karena kasih dan anugerah yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa kami, buat kota kami, Bondowoso, buat bangsa dan negara kami Indonesia.
Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat. Kami minta hujan awal, hujan pertobatan, keselamatan besar, penuaian jiwa-jiwa itu terjadi buat bangsa ini. Dan kami percaya inilah saatnya dinyatakan kemuliaan-Mu. Inilah saatnya lawatan itu Tuhan terjadi buat bangsa ini. Sehingga kan bangsa ini bertobat, sehingga kan bangsa ini mengenal Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan lawatan-Mu Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga tidak lupa berdoa buat setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Timotius Arifin bersama istri, Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka. Berdoa juga Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Herman. Tuhan juga memberkati. Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan hikmat pengurapan ilahi turun atas kehidupan hamba-Mu, membawa sedang jemaat di tempat ini bertunangkan kepada Kristus. Dan biarlah Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang besar dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu Tuhan, di saat kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu, ada lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan terjadi di tempat ini Bapa. Dan kami siapkan seluruh hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan bagi Allah, kita katakan haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang
lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Engkau tetap Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Aku sembah Engkau Yesus. Mari nyanyi pujian ini dengan segenap hatimu. Hanya Kau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang lain Tuhan selain Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dari hatimu yang paling dalam. Katakan hanya Kau Yesus satu-satunya. Oh Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tidak ada yang lain Tuhan. Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan
selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah Tuhan, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kami sembah Kau Yesus, Kau tetap Allah dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu Yesus, sebab tiada Allah yang lain dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, oh, Yesus Tuhan. Kiara masyana rabatakanya lamasye. Haleluya. Kau tetap Allah yang kami sembah, tidak ada yang lain Yesus. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan yang maha mulia. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Urabasyata karana namasye. Haleluya. Yesus Tuhan, sungguh tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat dan mulia Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Ya Rabbasana Ramasu. Oh, Zena in the highest, let our King be lifted up. Oh, Zena, oh, Zena in the highest, let our King be lifted up. Oh, Hosanna, 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 Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Oh, Hosanna. Oh, mari bertepuk tangan bersama-sama. In the highest, let our King be lifted up. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Oh, Hosanna, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak biarlah kita katakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan.
kekal untuk selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Oh Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia.
pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersenang bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, dia pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Maha Besar. Kita tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah kita sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak perlu takut apapun yang menjadi keadaan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Engkau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Engkau cahaya hatiku. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Engkau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Engkau cahaya bagiku. Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel.
Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari saya minta jemaat saja pujikan. Kau kuatkan. Musik pelan saja. Lebih keras lagi saudara. Mari deklarasikan hari ini kemenangan, kekuatan yang kau dapatkan dari tempat yang maha tinggi turun atas hidupmu hari ini. Tuhan, mari sekali lagi katakan dengan lebih keras lagi. Kau kuatkan, kau kuatkan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Sebab kami datang di tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan terima kasih Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami melalui pujian penyembahan. Kami hari ini Tuhan dipuaskan. Kami hari ini diteduhkan hati kami. Kami juga mendapatkan damai sejahtera, penghiburan dan sukacita yang baru ketika kami berada dalam rumah Tuhan. Terima kasih kami akan mendengar firman-Mu. Mari sampaikan kebenaran-Mu supaya kami Bapa dikuatkan juga hari ini Bapa dengan firman-Mu. Dan kami semakin yakin, semakin pasti untuk melangkah di hari-hari ke depan. Sebab ada rencana-rencana besar yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan sebelum duduk, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Puji Tuhan, shalom semuanya. Wah, luar biasa ya. Selamat datang yang dari Penarukan. Ya, yang dari Jakarta juga, wow ya, luar biasa. Yang dari Surabaya, puji Tuhan, kita hadir di tempat ini. Saya yakin bahwa kita akan menikmati apa yang saudara inginkan itu jauh. Akhirnya begini saudara, apa yang saudara dapatkan hari ini jauh melampaui daripada apa yang saudara harapkan. Amin. Sebab hari ini saudara menerima sesuatu yang sangat-sangat berharga. Melebihi daripada emas, perak, permata yang ada dan kekayaan dunia ini. Saudara kalau dapat emas senang ya, dapat harta, kekayaan dan lain sebagainya sangat senang. Tapi saya percaya lebih senang lagi saudara dapat firman Tuhan. Katakan bersama-sama, amin, haleluya. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan hari ini tentang declaring King's Mandate. Ya, kita akan memasuki bulan Agustus dan di tema ini saudara, saya yakin ada pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang berarti begini saudara, mendeklarasikan mandat daripada Sang Raja. Di bulan-bulan lalu saudara kita berbicara bagaimana tentang boldness for the King.
yaitu berbicara tentang keberanian di hadapan Tuhan, saudara. Dan hari ini Tuhan mau, saudara, bukan hanya sekedar keberanian, tapi lebih lagi yaitu mendeklarasikan untuk menyatakan betapa besarnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Saudara, nanti saya akan perlihatkan bagaimana kita bisa mendeklarasikan mandat ini. Namun kita akan baca dulu ayatnya ya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras tentunya. 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara yang kasih Tuhan, adalah satu kebanggaan, saudara, di mana kita sebagai orang percaya bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa menikmati kuasa Tuhan, bisa menikmati kesembuhan daripada Tuhan. Seberapa banyak saudara pernah mengalami mujizat dari Tuhan? Pernah disembuhkan? Pernah ditolong Tuhan? Amin. Pernah juga merasakan penghiburan dan kekuatan? Saya yakin saudara pernah mengalami, dan itu satu hal yang membanggakan buat kita. Dan membuktikan begini bahwa Tuhan kita hidup. Namun saudara, bukan hanya berhenti sampai di situ saja ya. Kita juga harus bersaksi. Bukan hanya bersaksi sampai begini saudara. Mendeklarasikan Tuhan kita besar. Amin. Mendeklarasikan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Mendeklarasikan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab ini penting saudara buat kita. Supaya apa? Yang pertama, meyakinkan kita untuk kita lebih cinta lagi akan Tuhan. Amin. Meyakinkan bahwa akan ada kuasa-kuasa Tuhan yang lebih besar lagi, yang akan datang melebihi daripada apa yang sudah kita dapatkan. Amin. Seberapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan masih menyediakan perkara-perkara yang ajaib lebih daripada hari ini? Seberapa banyak saudara percaya? Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, saya sangat yakin saudara bahwa GBI Rock Bondowoso akan melesat sesuai dengan apa yang Bupati kita canangkan. Bukan hanya perekonomian yang melesat, tapi jemaat Tuhan di tempat ini juga akan melesat dalam hal rohani. Dipakai Tuhan bahkan dalam dunia bisnis, usaha, pekerjaan, studi dan lain sebagainya. Amin. Saya yakin itu. Nah, apa itu sebuah deklarasi? Deklarasi itu artinya pernyataan yang ringkas dan jelas tentang sesuatu hal. Saudara yang kasih Tuhan, saya dalam hal pujian dan penyembahan di tempat ini, kami sangat concern ya untuk pujian penyembahan di tempat ini supaya benar-benar dipulihkan gitu ya. Tidak seperti yang lalu, tapi keunggulan GBI Rock Bondowoso ini adalah pujian dan penyembahan. Dan salah satunya adalah untuk bisa mendeklarasikan. Saya sering katakan kalau doa deklarasi. Amin. Bukan doa meminta-minta lagi saudara ya. Doa Tuhan itu besar, Tuhan Raja Maha Besar seperti pujian tadi. Tuhan kita dahsyat, Tuhan luar biasa. Ini harus kita sounding terus saudara. Bukan berarti saya katakan tidak boleh minta-minta saudara untuk datang saudara di gereja. Tuhan jawab pergumulan saya, boleh saudara. Tetapi akankah Tuhan lebih senang ketika kita menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu? Amin. Ya, bukan berarti tidak boleh saudara ada pergumulan datang ke gereja. Saudara pergumulan datang untuk berdoa dan beribadah. Satu hal yang tepat. Tapi saudara, iman kita ditunjukkan juga bukan hanya waktu meminta-minta, tetapi ketika kita mendeklarasikan betapa besarnya Tuhan kita. Dan selanjutnya mandat sang raja itu berarti begini, perintah yang diberikan oleh sang raja untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak sang raja, itu mandat. Berapa waktu lalu saudara dalam Kingdom's Journey ya, jadi saya ajarkan bagaimana mandat, sebuah mandat itu dari sang raja. Artinya begini saudara, bahwa perintah itu diberikan kepada sang raja, kepada kita sebagai wakil-wakilnya Tuhan. Ingat saudara bahwa kita ini berasal dari Tuhan. Amin. Kita warga kerajaan Allah hari ini. Memang kita menyandang dua kerajaan saudara, dua KTP istilahnya, identitas. Yaitu warga Bondowoso, warga Indonesia, dan juga warga kerajaan Allah. Dalam arti begini saudara, Tuhan mau kita menurunkan, biarlah kerajaanmu datang di tempat ini seperti di sorga. Itu artinya begini saudara, ada mandat khusus yang Tuhan berikan untuk menyatakan kuasa Tuhan atas muka bumi ini. Amin. Untuk menyatakan sorga atas Bondowoso, atas Penarukan, atas Jakarta, atas Surabaya saudara. Tujuannya begini saudara, kenapa kita harus mendeklarasikan mandat sang raja? Adalah untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga.
Saudara, pernyataan bahwa Yesus telah mati, bangkit dan naik ke sorga ini berbicara tentang begini saudara. Bahwa ada satu kehidupan Yesus di dalam diri kita. Memang benar dia mati buat kita supaya dosa-dosa kita diampuni. Tapi jangan lupa, bukan berhenti sampai mati. Tapi dia bangkit yang membuktikan begini. Alam maut tidak bisa menguasainya. Bahwa dia hidup saudara. Dan juga dia naik ke sorga dan membuktikan dari mana dia berasal. Nah, saudara, penting sekali buat kita saudara untuk mendeklarasikan kebesaran Tuhan kita. Kuasa Tuhan juga yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Karena apa saudara? Karena saya yakin bahwa ini adalah bagian daripada bentuk kasih Tuhan kepada umatnya. Saudara, kita perlu peduli kepada orang lain. Amin. Supaya diselamatkan. Haleluya. Kalau saudara melihat diri saya sendiri, saya pun diselamatkan bukan dari orang baik-baik gitu ya. Tapi saudara, dari orang yang memang tidak layak. Tapi puji Tuhan saya dilayakkan. Artinya begini saudara, semua orang berhak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang berhak tahu supaya apa saudara? Supaya mereka paling tidak begini, mendengar bahwa ada Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia. Apa sih pentingnya buat kita? Ya pentingnya sama seperti kita. Dulu kita saudara mendengar tentang kebenaran keselamatan ini dari orang lain. Dan ketika kita dapatkan, kita sangat mengucap syukur. Amin. Kita sangat bersyukur, waduh saya sudah diselamatkan Tuhan, terima kasih. Nah, itu juga yang akan dirasakan oleh orang lain ketika saudara bersaksi dan mendeklarasikan kuasa Tuhan kepada mereka semuanya. Artinya begini saudara, bahwa kita juga harus peduli dengan orang lain. Amin. Peduli dengan sekeliling kita saudara. Jangan sampai mereka hilang keselamatan mereka. Saya yakin dan percaya ada semangat yang baru yang akan muncul di tempat ini. Amin. Untuk mendeklarasikan kuasa Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apalagi sekarang tantangan sedemikian berat. Saya percaya saudara, apapun tantangan ke depan, Tuhan Immanuel. Dia yang beserta dengan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ya baik saudara. Saya akan sampaikan bagaimana kita mendeklarasikan mandat Sang Raja ini. Sebab saudara, untuk menjadi seorang deklarator gitu ya. Seperti saudara lihat bagaimana Bung Karno, Bung Hatta ya. Tentang proklamasi kemerdekaan. Ada sumpah pemuda, di sana ada pernyataan deklarasi. Dan seterusnya saudara. Karena apa? Butuh deklarasi untuk meyakinkan bahwa negeri ini memang merdeka dan mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Demikian pun dengan kehidupan kita. Saya yakin ketika saudara melakukan deklarasi ini, maka itu akan meneguhkan iman saudara. Amin. Akan memperkuat iman saudara dan juga akan membuka hal-hal yang besar yang Tuhan terus kerjakan. Demikian juga mendeklarasikan kepada orang lain supaya orang lain tahu saudara bahwa Yesus adalah Tuhan. Supaya orang lain juga tahu bahwa Dia Tuhan yang sudah menolong kita akan menolong orang lain juga yang kita deklarasikan. Haleluya. Nah, yang pertama begini saya temukan saudara, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, orang yang bersemangat untuk mendeklarasikan kuasa Tuhan saudara, saya yakin itu bukan orang yang biasa-biasa ya, tapi orang yang sudah mendapatkan kuasa Tuhan. Amin. Orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Saudara, di sini tidak ada CIQ ya. Berapa minggu lalu saudara kami kumpul ya untuk sebuah rapat saudara. Saya sudah mendengar kesaksian CIQ. Tapi saya melihat saudara bagaimana CIQ yang tidak ada hari ini. Dia selalu bersaksi saudara. Bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Dengan cara yang ajaib. Dan dia waktu bersaksi berapi-api sekali gitu saudara. Karena apa? Dia pernah mengalami kuasa Tuhan. Dan dia pingin orang lain juga tahu. Dan dia pengen juga orang lain juga mengalami hal yang sama tentunya. Nah, artinya begini saudara, bahwa kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan untuk mendeklarasikan sehingga penuh keyakinan saudara ya untuk menyatakan itu. Nah, ayatnya saya baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Ini berbicara pengalaman Daud. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Wow, saudara ketika bangsa Israel mau menghadapi Goliat, ya musuh yang tidak terkalahkan dan tidak mungkin dikalahkan.
oleh pemikiran Raja Saul dan juga pasukannya, saudara. Maka datanglah seorang Daud. Seorang yang perawakannya kecil, masih muda. Nah, tiba-tiba datang dan ngomong begini, aku mau mengalahkan dia. Wow, ini bukan pernyataan yang gampang, saudara. Ini bukan statement yang gampang. Kenapa kok dia berani melawan Goliat? Kalau dihitung-hitung pasti kalah, tidak mungkin menang gitu kan. Tidak mungkin menang, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Daud dengan penuh keberanian berani menantang pasukan orang Filistin yang diwakilkan oleh Goliat. Karena apa, saudara? Dia punya pengalaman pribadi. Amin. Dia katakan, saudara, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Saudara lihat gambarnya di sebelahnya ya. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, untuk saudara bisa mendeklarasikan kuasa Tuhan butuh pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Gimana saudara untuk mengalami kesembuhan? Tuhan izinkan untuk saudara sakit dahulu. Haleluya. Saudara, kita tak akan bisa bersaksi dengan yakin atau menyatakan, mendeklarasikan sesuatu dengan yakin tanpa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, saya disembuhkan, tapi saudara tidak pernah mengalami sakit kemudian dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara akan bersaksinya seperti tidak nginjak bumi, saudara ya. Kenapa? Tidak punya pengalaman pribadi. Makanya begini, saudara. Tuhan mau apapun yang kau hadapi hari ini, proses yang sedemikian berat, tantangan hidup, penderitaan, aniaya, jadikan itu sebagai pengalaman pribadimu untuk bertemu dengan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Karena begini, saudara, saudara akan bisa mendeklarasikan kuasa Tuhan. Karena apa? Saudara dan saya punya pengalaman untuk bertemu dengan Tuhan di tengah badai, bertemu dengan Tuhan di padang gurun, bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah persoalan hidup yang saudara dan saya hadapi. Saudara, banyak orang anti dengan penderitaan. Tapi saya mau katakan begini, saudara, bahwa kita harus melalui, suka atau tidak suka, ya, mau atau tidak mau. Karena disitulah saudara akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Saya yakin saudara, waktu Paulus dan Silas di penjara, saudara, apa yang terjadi, saudara? Tuhan izinkan masuk. Tapi Tuhan ingin menyatakan bahwa Paulus harus bertemu dengan Tuhan di dalam penjara. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka berdoa, rantai terlepas, belenggu terlepas, pintu penjara juga terbuka karena ada gempa bumi. Dan juga mereka bisa keluar dengan luar biasa. Dan begitu mereka keluar, saudara, mereka menyatakan, oh Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat, Tuhan Raja Maha Besar. Wow, dia pujikan itu, saudara. Karena apa? Dia sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan baiklah apa yang saudara alami melalui penderitaan, saudara. Makanya jangan buru-buru menolak penderitaan ya. Menolak aniaya, berdoalah supaya saudara bertemu dengan Tuhan dan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan di situ saudara boleh bersaksi, di situ juga saudara boleh bertemu dengan Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara lihat kisah Ayub. Wow, ini kisah Ayub luar biasa, saudara. Ayub ini kurang apa taatnya kepada Tuhan. Ya, semua dia lakukan, mempersembahkan korban. Dia orang yang paling saleh, diakui pada waktu itu, saudara. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui apa, saudara? Sakit yang dia derita, anak yang mati semuanya, kekayaan yang habis semuanya dirampas, dan mengalami musibah yang sangat berat, saudara. Saya baca Ayub 42, saudara. Akhirnya dia ngomong begini, saudara. Ini pernyataan awal yang dia ucapkan nanti sampai ayat yang 6, kalau tidak salah ya. Saya bacakan Ayub 42 mulai ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini statement Ayub, saudara, pertama kali. Nah, firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Ini yang dilakukan atau disiarkan oleh Daud. Dia beritakan pengalamannya, kedekatannya dengan Tuhan, tapi tanpa pengertian atau tanpa pengalaman. Itu yang ingin Ayub bicarakan. Kemudian ayat yang keempat, firmanmu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menyanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau.
Oleh sebab itu aku akan mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, pernyataan ini diungkapkan oleh Ayub begini saudara. Oh ternyata aku kenal Tuhan dari kesaksian orang, dari pengalaman-pengalaman orang. Tapi aku sendiri belum mengalami. Sehingga Tuhan izinkan saudara dia mengenal Tuhan melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Memang prosesnya sangat berat. Istrinya meninggalkan dia. Bahkan saudara ada teolog yang meneliti begini saudara. Kelahiran daripada anak-anak Ayub yang cantik-cantik itu saudara. Itu dari istri yang baru. Karena istri lamanya sudah meninggalkan dia saudara. Nah apa yang terjadi dengan Ayub saudara? Dia tahu dan sadar. Dulunya dia mengeluh saudara. Kenapa aku hadapi persoalan? Kenapa aku hadapi mujizat? Aku kan orang baik-baik. Makanya saya pernah keluarkan statement di sini saudara. Bahwa kemungkinan yang terjadi begini saudara. Bahkan sering kali terjadi. Bahwa ketika engkau semakin setia kepada Tuhan. Persoalan dan ujian yang engkau hadapi justru akan semakin berat. Nah disitulah saudara. Engkau akan melihat kebesaran Tuhan. Bukannya mundur. Saudara contohlah Ayub. Justru saudara dia semakin berapi-api. Dia mencari apa maksud Tuhan. Ternyata dia menemukan, oh ini ya apa yang Tuhan mau. Yaitu dia mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan dari kata orang saja. Saya mengalami saudara hal yang sama. Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang ditolong Tuhan. Tapi saudara Tuhan izinkan saya mengalami pengalaman pribadi. Untuk saya bertemu dengan Tuhan. Sehingga hari ini saya bisa bersaksi saudara. Bahwa Tuhan kita besar. Bahkan sampai detik ini dia masih menyediakan mujizat-mujizat yang besar. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo saudara, punyalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui proses kehidupan. Melalui penderitaan yang kau alami. Saudara jangan lari, hadapi saudara. Saya yakin saudara di sana bertemu dengan Tuhan. Dan ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saya yakin ada mujizat besar. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah yang kedua begini saudara. Untuk bisa mendeklarasikan mandat daripada Tuhan kita atau Sang Raja. Yaitu mengandalkan kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus. Ini penting sekali saudara. Karena apa? Orang yang mengandalkan kuasa Tuhan itu pasti ada bukti nyatanya. Ya. Nanti kita akan lihat. Nah, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33a tadi saudara, saya sedikit kutip di sana. Dan dengan kuasa yang besar. Saudara, siapakah saudara Rasul Paulus? Siapakah murid-murid Yesus zaman itu saudara? Mereka orang-orang biasa juga sama seperti kita. Saudara jangan beranggapan begini. Waduh kalau lihat Abraham dia sosoknya pasti sosok manusia yang Superman. Kemudian lihat Elia, bisa menurunkan hujan. Kalau lihat mungkin sosoknya Superman juga. Tidak ada Superman saudara. Yang ada Superman. Yang ada Supermin. Ada saudara banyak. Sama mereka seperti kita. Elia sama seperti kita. Abraham sama seperti kita. Daud sama seperti kita. Yang membuat mereka luar biasa siapa saudara? Roh Kudus atau Tuhan kita. Wow. Roh Kudus yang sama ada dalam diri kita hari ini. Amin. Itu yang akan menyatakan begini, dengan kuasa yang besar. Saudara jangan remehkan kuasa Roh Kudus. Jangan remehkan ibadah. Jangan remehkan doa saudara. Jangan remehkan persekutuanmu dengan Tuhan. Sebab di sanalah engkau akan mendapatkan kuasa yang besar itu. Saudara tidak ada perbedaan antara kita dengan nabi-nabi terdahulu kita. Tidak ada saudara. Yang membedakan respon mereka untuk menerima Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka. Cuma itu. Mereka bisa lapar, bisa saudara ya. Mereka waktu dicubit sakit enggak? Sakit saudara sama, kita manusia. Tapi mereka punya keberanian, mereka punya urapan yang luar biasa. Karena apa saudara? Mereka punya Roh Kudus yang mereka berikan porsi dan tempat yang selayaknya. Pertanyaannya begini saudara, sudahkah kita menempatkan Roh Kudus layak sebagai yang utama dalam kehidupan kita? Ini menjadi tanda tanya besar di akhir zaman ini. Saya percaya saudara perkara-perkara besar masih akan terjadi. Amin. Perkara-perkara luar biasa seperti Elia memberhentikan hujan, menurunkan hujan. Masih bisa terjadi saudara. Karena Roh Kudusnya sama. Manusianya sama saudara. Tapi bergantung kepada respon kita kepada Tuhan.
Zakaria 4 ayat 6. Ini yang Tuhan mau perhatikan dalam diri kita, saudara. Saya bacakan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Konteks ayat ini, saudara, pada zaman bahwa pengembalian orang-orang buangan dari Babel, mereka kembali ke tanah perjanjian atau ke tanah suci, saudara, di Yerusalem. Tuhan mau menghendaki mereka membangun bait suci. Kenapa mereka disuruh bangun bait suci? Karena saudara, inilah yang paling utama yang harus mereka lakukan. Bangun dulu bait suci, baru yang lainnya. Perhatikan bait suci, maka yang lain akan Tuhan kerjakan. Nah, Tuhan katakan bahwa bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kekuatan manusia, tapi kekuatan rohku ini besar. Kekuatan daripada Tuhan. Saudara, memang akan banyak tantangan, saudara, dalam kehidupan kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Pasti, saudara. Ya, pasti, saudara. Dan iblis sangat tidak senang orang yang dekat dengan Tuhan itu. Tidak senang, pasti, saudara. Akan banyak berbagai cara iblis ingin menjatuhkan dan menghalangi untuk kita dekat dengan Tuhan dan memiliki kuasa yang besar. Ya, iblis tidak senang, saudara, ya. Kamu tuh percaya Tuhan udah biasa-biasa aja lah, gitu kan, saudara, ya. Padahal kalau saudara dekat dengan Tuhan, kuasa yang besar itu ada dalam diri kita. Kuasa yang luar biasa yang sama yang terjadi zaman dulu. Bagaimana Musa membelah Laut Kolsom terbelah menjadi dua. Itu akan terjadi, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa Tuhan ingin kita memiliki power yang sama. Amin. Kekuatan yang sama untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Nah, Daud, kembali lagi kepada Daud. Itu menjadi pahlawan, saudara. Karena apa? Roh Kudus. Bukan karena dia hebat loh, saudara, ya. Karena Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 18 katakan demikian. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang apa, saudara? Gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ini kesaksian bagaimana waktu pemilihan raja, Samuel ini mau milih, saudara. Oh, diberitahukanlah, oh, anak Isai ada namanya Daud. Ya, di sini tidak disebutkan, ya, seorang anak laki-laki Isai. Makanya Samuel datang ke Isai mau memilih. Saudara, orang yang melihat bagaimana hidup Daud itu, dia sampai menyatakan begini, saudara. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Padahal, saudara, kakak-kakak Daud itu kan perawakannya luar biasa, ya, kayak saya, ya. Kayak Pak Yones Poyen gitu. Badannya besar gitu, saudara, ya. Bidang, waduh, keren gitu, ya. Tapi yang disebut pahlawan gagah perkasa seorang Daud loh, saudara. Wow. Ini kan aneh. Kalau saudara melihat dengan mata rohani, maka saudara tidak akan pernah melihat dari fisiknya saja. Don't judge the book by its cover. Jangan lihat seseorang dari kulit luarnya saja. Tapi lihatlah kehidupannya, lihatlah hatinya, lihatlah hubungannya dengan Tuhan. Saya berdoa, saudara, orang lain ketika saudara melihat saudara, oh, dia jemaat GBI Rock, anak Isai, ya, ini contoh, di GBI Rock, dia pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin dilihat Lawrence, hah? Lawrence gagah perkasa? Enggak mungkin gitu ya. Enggak mungkin, itu kata orang dunia. Tapi bagi orang-orang, saudara, yang melihat dengan mata rohani, dia bisa melihat kebesaran seseorang, saudara. Itu dari imannya. Amin. Dari perkataannya, saudara. Dari cara hidupnya, saudara. Dilihat orang ini gagah perkasa. Daud seorang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dengan apa? Permainan kecapi. Saudara lihat di sana, ya. Oh, Daud, saudara, paling banyak dia merilis mazmur yang sekarang diadopsi dalam pujian dan penyembahan di sekarang ini, saudara. Ya, itu tulisan-tulisan Daud, bukan pengarangnya pengarang lagu rohani dari, maaf saudara, dari kelompok ini, penyanyi itu, pencipta ini, enggak, itu dari Daud, saudara. Disador saja dinyanyikan lagi. Betapa dahsyat, seperti tadi, Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
Itu dari Daud saudara ya. Cuma dikutip gitu kan. Jadi begini saudara. Daud ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Dia memanifestasikan kuasa Roh Kudus melalui pujian dan penyembahan. Yang menyatakan akhirnya begini saudara. Dia pahlawan yang gagah perkasa. Dia seorang yang patut saudara untuk bisa mengalahkan dan memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Saya berdoa saudara. Engkau yang ada di tempat ini. Engkau menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Menjadi orang-orang yang diperhitungkan orang. Bukan karena fisikmu. Pahlawan kok perutnya buncit. Bukan soal itu saudara ya. Ini pahlawan iman. Yang bisa membangkitkan orang mati. Yang bisa bersaksi. Yang bisa menyatakan kuasa Tuhan saudara. Haleluya. Coba tunjuk teman sebelahnya. Kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Wow, haleluya. Pak Aming juga ya. Pahlawan gagah perkasa. Kok Aming ya. Haleluya. Sudah Tuhan, tidak peduli. Tuhan lihat rohnya masih muda saudara ya. Walaupun saudara mungkin Ko Aming sudah capek gitu. Tapi rohnya kuat, itu pahlawan gagah perkasa. Haleluya. Saya percaya saudara Tuhan akan bangkitkan pahlawan-pahlawan yang luar biasa untuk mendeklarasikan kuasa Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, haleluya, yang terakhir. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Untuk mendeklarasikan sesuatu saudara. Sebab ketika saudara deklarasi, ini ada konsekuensi. Orang akan bertanya, benar enggak apa yang kamu ucapkan? Seperti halnya proklamator kita. Ketika dia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia saudara. Itu bukan gampang saudara. Butuh keberanian dan juga butuh keyakinan. Jangan sampai begini, kamu deklarasi Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Setelah itu amburadul nanti negaramu. Tantangan saudara. Tapi yang terjadi begini saudara. Di sini kita harus penuh keyakinan. Karena apa? Ke depan setelah saudara deklarasi bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan besar, akan ada tantangan. Dan keyakinan ini yang akan menunjukkan apa yang akan terjadi. Apakah saudara nanti runtuh ke depan atau justru bertambah maju. Sebab ketika seorang sudah berani mendeklarasikan, serangan iblis dengan gencar pasti akan semakin banyak kepada kehidupan kita. Karena saudara sudah berani deklarasi. Sudah berani. Saya berdoa saudara, apa yang saudara deklarasikan iman saudara hari ini. Tuhan, kita nyanyi dulu ya, Tuhan Raja Besar, Maha Besar yuk. Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan semuanya. Mari datang menyembah Dia. Yes. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Belum selesai ya. Haleluya. Saudara, ayo kita deklarasikan. Sebab saya yakin saudara, bahwa kita punya keyakinan bahwa ke depan nanti hidup kita juga akan berhasil. Tanpa keyakinan kita tidak akan bisa mendeklarasikan. Sebab jangan sampai begini, wow ini orangnya sudah nyanyi di gereja, sudah pelayanan, tapi kok nanti sebulan lagi melempem. Waduh ngeri ya saudara ya. Saya berdoa tidak ada yang melempem. Ayo tunjuk teman sebelahnya, tetap semangat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Nah 1 Korintus 2:4, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan apa? Akan apa? Kekuatan roh. Haleluya. Kita baca Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara yang kasih Tuhan, untuk mendapatkan keyakinan ini saudara, rajin-rajinlah baca kitab suci. Amin. Rajin-rajinlah membaca Injil. Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ada peneguhan dalam diri kita. Tuhan tolong Ayub. Tuhan tolong Abraham. Tuhan tolong Elia. Tuhan tolong
Paulus, Tuhan tolong Petrus, Tuhan tolong Musa dan seterusnya, Yosua, itu akan meneguhkan kita. Amin. Kalau dia Tuhan tolong, kenapa kok saya tidak ditolong Tuhan? Itu akan meyakinkan kita, oh ternyata ketika saya baca firman Tuhan, itu meneguhkan. Sehingga kita mempunyai keyakinan yang semakin kokoh. Ketika kita baca firman Tuhan ada satu hal yang muncul, yaitu iman. Dan iman berarti begini saudara, keyakinan akan kuasa Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Lebih dahsyat lagi saudara, saya sangat yakin itu saudara. Sebab Tuhan sudah buktikan ini. Nah, keyakinan ini muncul karena ketekunan akan penghiburan. Dan penghiburan dari kitab suci. Saya bacakan. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa? Pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada apa? Pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, waktu Yosua mau menyeberang sungai Yordan, itu tidak gampang juga saudara. Memimpin bangsa Israel masuk ke tanah yang baru, next level. Next journey, ya, next chapter, saudara, ya. Jadi paradigma ini perlu diubah. Itu paling tidak gampang. Ngajak nyebrang tuh gampang, tapi ngubah mindset tidak gampang. Nah, waktu dia katakan itu, saudara, Tuhan berfirman kepada Yosua begini, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Supaya apa, saudara? Perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa di sini namanya Pak Untung? Nggak ada ya. Bukan namanya Pak Untung, tapi beruntung saudara ya. Nah, betapa besarnya kuasa atau manifestasi atau dampak ketika kita baca firman Tuhan. Sangat luar biasa saudara. Saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Ketika saya sebar renungan yang saya buat gitu ya, puji Tuhan, itu ngutip dari Alkitab. Jadi enggak ada copyright-nya ya saudara. Banyak saudara yang bersaksi, Pak. Waduh, terima kasih Pak. Saya kirimkan ke anak saya dikuatkan Pak. Ada yang lagi datang saudara, Pak, ini pas banget Pak buat suami saya. Dia lagi lemah Pak, waktu zaman Covid, enggak mau kerja Pak. Sukanya sekarang tuh mainnya main judi Pak. Dia ngomong terus saudara. Tapi sekarang saya kasih firman ini bertobat Pak, mau datang ke gereja. Besoknya saudara dia kirim bahwa dia sudah datang ke gereja saudara. Sangat menguatkan gitu saudara. Dan ini saya tidak akan pernah berhenti karena sudah berdampak. Ada lagi saudara yang memang tidak tahu tentang kebenaran itu. Ketika dia baca, masa sih ini kebenarannya? Oh selama ini saya tahu cuma begini saja. Ketika ada firman Tuhan atau renungan yang dibaca, mengubahkan hidupnya. Itu luar biasa saudara. Dan saya temukan ini yang dari Bali, wah Pak puji Tuhan menguatkan saudara saya. Kemarin saya besuk di daerah, Situ Bondo ya, saya lupa nama tempatnya ya. Waktu saya ke kunjungan ke Pak Yones Pohyen, itu pun sama saudara. Saya cuma kirim renungan, dia berterima kasih dan sembuh saudara. Karena apa? Kuasa daripada firman Tuhan ini sangat luar biasa. Dan saya amini saudara. Jadi jangan pernah remehkan baca firman Tuhan. Coba katakan kanan kirinya. Ayo baca firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Maka Tuhan akan membuat perjalanan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mendeklarasikan mandat sang raja yang pertama, punya pengalaman pribadi. Pertanyaannya begini, punyakah kita pengalaman pribadi? Kalau hari ini saudara menghadapi itu, ayo tetap setia. Sampai kau bertemu dengan Tuhan. Sampai mujizat dinyatakan. Dan mengandalkan kuasa Roh Kudus, tempatkan Roh Kudus seluas-luasnya dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara dengan kuasa yang besar juga menyatakan kuasa Tuhan. Kemudian memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Baca firman. Ayo kita nyanyikan pujian tadi ya, Tuhan Raja. Kita enggak apa-apa saudara, enggak harus lagu lambat ya. Tepuk tangan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Yes! Woo! Haleluya, katakan. Tuhan Raja Maha Besar. Yes! Haleluya, amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin.
bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujian Tuhan Raja Maha Besar. Mari sambil tepuk tangan saudara. Tuhan Raja Lebih keras lagi buat Maha Tuhan kita. Besar. Mari datang. Mari datang Tepuk tangan dong menyembahnya. buat Tuhan. Yes. Yang pencipta dunia. Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta. Amin. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk bulu-bulu kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Ayo bersuka cita. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja. Sekali lagi katakan. Dengan bersuka. Haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih, kami adalah menjadi bagian daripada pembuat sejarah untuk menyatakan kebesaran-Mu atas keluarga kami, atas komunitas kami, atas pekerjaan di mana kami berada, juga atas kota bangsa ini Tuhan. Biar kami bisa mendeklarasikan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu Bapa bahwa apa yang sedang kami alami untuk mendidik kami dan bisa membuktikan bahwa Tuhan besar dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati Bapa seluruh pekerjaan kami. Kami percaya masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan ingin nyatakan dan terus nyatakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Ya, kita semuanya dikuatkan dan semakin diteguhkan akan perjanjian yang Tuhan ikatkan bagi kita semuanya. Mari sebelum kita masuk perjamuan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa buat hari ini, hari yang luar biasa bagi kami di mana Tuhan berfirman bagi kami. Kami juga berjumpa dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami percaya Engkau meneguhkan perjanjian ini. Kami yakin juga hari ini kami satu meja, satu hidangan dengan Tuhan untuk menikmati anugerah di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih kami masuk perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Percaya saudara bahwa ketika kita menikmati perjamuan ini maka mujizat juga terjadi. Sebab ketika perjanjian itu diteguhkan maka kita juga dikuatkan. Mari angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Tanda kita menghormati karya Kristus di kayu salib. Dan ketika saudara mengangkat ini, roti ini 2000 tahun lalu Yesus disalibkan. Dia mati, disiksa, dianiaya. Dan dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Tahukah saudara bahwa dia lakukan buat kita semuanya. Dan hari ini ketika saudara mengangkat roti ini juga, saudara juga diberikan kekuatan, keberanian untuk menderita bagi Kristus. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Dengan penuh pengucapan syukur Tuhan kami mengangkat cawan ini. Sebab Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak Allah. Sebab darah-Mu adalah meterai perjanjian antara kami dengan Tuhan.
Dan juga akan jaminan kuasa kesembuhan mengalir atas kehidupan kami. Kami bersyukur iman kami dikuatkan hari ini. Terima kasih Bapa. Dan ketika kami mengangkat cawan ini, melihat 2000 tahun yang lalu, darah Yesus tercurah bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita letakkan cawan dan saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan dan mulai ucapkan syukur, mulai ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang baik, yang luar biasa berkorban bagi kita. Ora pataka syarabaralala yarabasiri. Ora matakaraba syarabaralala. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Terima kasih kami dikuatkan kembali Bapa. Dan kami yakin kekuatan yang baru itu akan membawa kami kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar lagi. Berkati kami Tuhan. Teguhkan kami terus. Apapun yang terjadi yang kami boleh hadapi. Kami kuat bersama dengan Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan kami akan terus mendeklarasikan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkat umat-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hilman Lipi yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Angkat amplop persembahan kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami agungkan buat Engkau Tuhan Yesus, yang telah memberikan kami kehidupan dan selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Kami berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Semoga dapat tertanam di dalam hati ini. Dan biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semua, serta kekuatan di dalam kehidupan kami. Buat hamba-Mu yang sudah menjadikan firman Tuhan ini, kiranya berkatnya melimpah atas kehidupannya. Diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beliau memberitakan firman Tuhan. Buat anak-anak dan istrinya, juga Tuhan semakin ditinggikan. Sebentar kami akan memberikan persembahan dari berkat yang sudah kami terima dalam minggu ini. Biarlah yang kami berikan ini bermanfaat buat pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati kami semua yang sudah memberikan persembahan ini, karena kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku handalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan berkatku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan berkatku selamanya, 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 selamanya.